Pengertian demokrasi Pancasila. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang dikemukakan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Hingga bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara konsep demokrasi, kekuasaan mengartikan politik dan pemerintahan, dan rakyat dan masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, dari segi konsep atau praktik, demos mengartikan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, akan tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal. Memiliki hak prerogatif dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan republik. Wakil terpilih juga tidak dapat mewakili aspirasi yang memilihnya. Pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama yaitu Prof. Darji Darmo Diharjo. Beliau mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila ialah memahami demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Kansil. Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dari negara Pancasila, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Selanjutnya, yang ketiga, Profesor Noto Nagoro. Menurut Profesor Noto Nagoro, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berketuhanan yang Maha Esa dan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang menyatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, menurut Ensiklopedia Indonesia. Menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila yaitu Pancasila meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang penuh diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila pada Orde Baru, yang terakhir demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini diperhatikan pada masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar RIS
1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik pemerintahan tidak stabil mengakibatkan program diri suatu pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Munculnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik pada saat itu. Dan yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Terciptanya demokrasi terpimpin karena adanya kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang disebabkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang menciptakan perpecahan rakyat baik dalam kehidupan politik maupun dalam tata kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin mempunyai keunggulan yang bisa menangani masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat diungkapkan oleh Presiden Soekarno ketika memberi amanat pada Konstitusi tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi ialah demokrasi di segala hal soal kenegaraan dan masyarakat yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir, politik daripada pemimpin. Pokok daripada pemimpin demokrasi terpimpin ialah pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Berdasarkan ide pikiran di atas, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagai mestinya. Hal ini mengakibatkan seringkalinya menyimpan atau nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya bangsa. Sebab hal ini terletak pada Presiden dan juga disebabkan kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrolan eksekutif secara situasi sosial politik yang tidak bertentu saat itu. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila memiliki arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi wajib disertai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan hakikat dan harkat manusia. Wajib menjamin kesatuan dan kesatuan bangsa, mementingkan musyawarah dalam mengatasi permasalahan bangsa dan wajib dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Terciptanya demokrasi Pancasila ialah adanya bermacam-macam penyewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidaklah sesuai dengan diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong. Walaupun demokrasi tersebut tidak bertolak belakang dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat macam-macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Yang kedua, penegakan kebebasan berpolitik bagi PNS. Yang ketiga, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, akan tetapi perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila sekarang ini, di antaranya A. Pemilihan umum lebih demokratis. Yang
Kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan yang terakhir, konsep trias politika, pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokratis melewati hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah NKRI berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang terpengaruhi sikap penduduknya. Teori demokrasi Pancasila. Teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali tercipta pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, yang artinya rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan negara. Bentuk negara demokrasi klasik muncul dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a three-parallel classification of states, yang membedakan bentuk negara klasik atau tradisional. Para penganut aliran ini ialah Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquino. Menurut Plato, bentuk demokrasi ialah kekuasaan yang berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum, kepentingan masyarakat lebih pentingkan secara prinsip sipil. Rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi kemudian masyarakat kehilangan kontrol. Rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dalam tidak bisa lagi diatur sehingga mengakibatkan situasi menjadi kacau yang disebut anarki. Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi sebagai ketimpangan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan bersama. Dan menurut Polybius menyatakan bahwa demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya, konsep demokrasi dapat dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep menurut Plato. Sedangkan konsep menurut Thomas Aquino ialah demokrasi sebagai bentuk pemerintah oleh seluruh rakyat di mana kepentingan ditunjukkan untuk diri sendiri. Prinsip dasar demokrasi klasik ialah penduduk wajib menikmati persamaan politik agar mereka bisa mengatur dan memimpin atau dipimpin secara bergiliran. Teori civic virtue. Pericles ialah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi prinsip. Penting demokrasi yang dikembangkan ialah A. Kesetaraan warga negara, B. Kemerdekaan, C. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan, D. Kebijakan bersama. Prinsip kebijakan bersama menurut semua warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi langsung, direct democracy. Model demokrasi ini bisa diterapkan dikarenakan jumlah penduduk negara kota masih terbatas, kurang dari 300 jiwa. Wilayah kecil struktur sosialnya masih sederhana dan mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan.